مرحبا أهلا نوادي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في مجر متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وأقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Yang saya muliakan, saya hormati para imam Masjid Al-Muhajirin, wabil khusus Al-Habib Alwi, Albar, seluruh warga Fala Jawa 1, Tanah Raja, Keratong Tidore dan sekitarnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita istiqamah di dalam kebaikan, dalam ketaatan kepadanya. Amin ya Rabbal Alamin. Yang menyusun daripada kitab Sahihul Bukhari yaitu Al-Imam Al-Bukhari. Pertemuan kali ini kita membahas biografi singkat tentang muallif atau musannif yang menyusun daripada kitab Sahihul Bukhari. Kitab Sahihul Bukhari adalah kitab hadis yang diakui oleh para ulama hadis, khususnya para ulama ahli sunnati wal jamaah. Salah satu kitab hadis yang disebutkan kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Sahihul Bukhari. Adapun pernyataan daripada Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i mengatakan ma ba'da kitabillah kitabun asah minal muwatta. Ini pernyataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan tidak ada setelah Al-Quran kitab yang lebih sahih seperti kitab Al-Muwatta. Ini pernyataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah yang lahir tahun 150 Hijriah, meninggal 204 Hijriah. Al-Muwatta adalah kitab hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Malik bin Anas yang lahir tahun 93 Hijriah, meninggal tahun 179 Hijriah. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan ma ba'da kitabillah kitabun asah minal muwatta? Tidak ada kitab setelah Al-Quran yang lebih sahih dari kitab Al-Muwatta, padahal yang dinyatakan oleh para ahli hadis kitab yang paling sahih menurut ulama hadis ahli sunnati wal jamaah adalah kitab Sahihul Bukhari. Maka jawabannya karena Imam Bukhari pada waktu itu belum mengumpulkan hadis Nabi Muhammad SAW dan belum menjadikan kitab. Jadi Al-Muwatta terlebih dahulu mengumpulkan kumpulan-kumpulan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang dikumpulkan oleh Imam Malik bin Anas selama 40 sanatan, 40 tahun. Oleh sebab itu, setelah ada Sahih Bukhari, maka Sahih Bukhari lebih sahih daripada Al-Muwatta. Dan kitab Sahihul Bukhari cakupannya lebih luas pembahasannya, bukan hanya dari perspektif ahkam, hukum,
tapi juga dibahas tentang akidah, hadis-hadis yang berkaitan tentang akidah, tentang akhlak, tentang tafsir Al-Quran, tentang hukum-hukum agama. Jadi beliau mengumpulkan hadis-hadis yang bersifat komprehensif, menyeluruh. Kalau kitab hadis Al-Muwatta lebih banyak membahas tentang hukum, tentang fikih. Nah, ini perbedaan antara Sahihul Bukhari dengan Al-Muwatta. Nah, kitab Sahihul Bukhari dikumpulkan oleh ulama yang alim yang bernama Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi, lahir tahun 194 Hijriah di satu perkampungan yang bernama Bukhara. Dalam kitab Mu'jamul Buldan, Syekh Yaqut Hamawi mengatakan bahwa Bukhara ini masuk letak geografis Uzbekistan. Kalau sekarang negaranya namanya Uzbekistan. Disitulah Imam Bukhari lahir, di kota yang namanya Bukhara tahun 194 Hijriah. Kemudian beliau meninggal dunia di kota namanya Khartank. Kota namanya Khartank. Khartank ini wilayah Gharib min Samarkand, dekat Samarkandi. Masih di wilayah Rusia. Masih di wilayah Rusia, di Uzbekistan juga. Ada satu kota namanya Samarkand. Makanya ada ulama namanya Abu Laith Samarkandi. Itu artinya asal dari Samarkand. Pengarang kitab tafsir Biharul Ulum dan juga kitab tasawuf Tanbihul Ghafilin. Nah, beliau namanya Abu Laith Samarkandi. Samarkandi itu nama tempat yang ada di Uzbekistan. Al-Imam Bukhari lahir tahun 194 Hijriah, meninggal 256 Hijriah. Beliau meninggal di Khartanka dekat Samarkand. Beliau dikuburkan di sana. Para ulama sejarah mengatakan beliau diusir dari tempat tinggalnya, tidak diterima oleh warganya. Maka beliau pergi bertujuan ke Samarkand. Ternyata di tengah jalan beliau berdoa agar Allah wafatkan beliau, karena adanya beliau memunculkan pertikaian, karena ada yang pro ada yang kontra, sehingga beliau berdoa, Allahumma, ya Allah, fa innahu qad daqat aliyyal ardu bima rahubat fagbitni ilaika. Ya Allah, sesungguhnya bumi yang luas ini menjadi sempit bagi diriku, maka cabutlah nyawaku agar aku bisa kembali kepadamu. Maka beliau meninggal dunia bertepatan dengan hari raya Idul Fitri, di malam takbir hari raya Idul Fitri. Dan tidak ada yang mengetahui lokasi di mana beliau wafat, sampai pada akhirnya tercium aroma wangi yang bersumber dari di dalam hutan. Maka orang-orang mencium aroma wangi tersebut, mereka ikuti aroma wangi tersebut, mencari tahu sumbernya dari mana aroma wangi itu. Ternyata bau wangi itu bersumber dari fisik dan tubuhnya Imam Bukhari. Bahkan sampai setelah dikuburkan, aroma kesturi, aroma wangi itu tetap ada sampai berbulan-bulan. Bahkan para ulama mengatakan sampai bertahun-tahun kuburan Imam Bukhari memunculkan bau wangi. Ini awal mula beliau mengumpulkan hadis. Disebutkan oleh para ulama, beliau di majlis seorang guru beliau namanya Imam Ishaq ibnu Rahawayhi, salah satu guru Imam Bukhari. Disebutkan dalam kitab Manhalul Latif, disusun oleh As-Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Jadi sang guru mengatakan, lau jama'atum kitaban mukhtasara li sahihi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Imam Ishaq ibnu Rahawayhi, seandainya kalian mengumpulkan kitab ringkas yang mengumpulkan hadis-hadis sahih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
maka itu bagus. Kata Imam Bukhari, fawaqa'a dzalika fi qalbi. Ucapan sang guru Ishaq Rahawayhi itu masuk ke dalam hatiku. Fa akhadtu fi jam'i al-jami'is sahih. Maka saya mulai bersungguh-sungguh mengumpulkan hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian saya jadikan di satu kitab namanya Al-Jami' As-Sahih. Memakan waktu 16 tahun. Jadi beliau lintas negara untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 16 tahun. Al-Imam Az-Zahabi yang lahir tahun 673 Hijriah, meninggal tahun 748 Hijriah. Beliau di dalam kitabnya Siyar wa A'lami Nubala ketika membahas biografi daripada Imam Bukhari rahimahullah. Beliau mengatakan Al-Imam Bukhari al-imam, seorang imam. Kemudian yang kedua, al-alamu, orang yang alim. Imam dan orang yang alim. Al-hujjah, beliau juga hujjah. Al-mujtahidu, seorang mujtahid. Syekhul Islam, guru besar di dalam agama Islam. Wa qudwatul huffaz, dan juga teladan bagi para hufaz, para penghafal hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Imam Bukhari disebutkan oleh para ulama kurang lebih menghafal 600.000 hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta rantaian sanad dan matannya. Syekh Abdul Hayy Al-Kattani mengatakan Imam Bukhari pernah menyatakan ahfaz mi'ah alfi hadithin sahih wa mi'atai alfa hadithin gairi sahih. Saya menghafal 100.000 hadis Nabi yang sahih dan saya menghafal 200.000 hadis Nabi yang tidak sahih. Ini mungkin ucapan beliau sebelum beliau menghafal 600.000. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau menceritakan bahwa Imam Bukhari ketika masih usia 9 sampai 11 tahun, 9 atau 11 tahun, kira-kira 9 tahun atau sampai 11 tahun. Beliau bermain layaknya anak kecil. Maka ada dua orang datang ke tempatnya Imam Bukhari di kota Bukhara. Melihat Imam Bukhari sedang bermain, maka salah satu orang tersebut berkata, itu anak sudah menghafal hadis 1000 hadis, luar biasa. Imam Bukhari mendengar tuh dialog antara dua orang tersebut. Maka Imam Bukhari menghampiri dan mengatakan, wahai paman, saya mendengar apa yang kalian bicarakan tadi, bahwa saya sudah menghafal hadis 1000 hadis Nabi Muhammad SAW. Saya ingin klarifikasi. Sekarang ini saya hafal bukan 1000 hadis Nabi, tapi 10.000 hadis Nabi Muhammad SAW. Padahal usianya masih 7 sampai 11 tahun. Di saat beliau dilahirkan, masih bayi, ini sang ibu sudah nazar. Sebelum Imam Bukhari lahir, ibunya beliau sudah nazar agar anak ini kelak dijadikan ulama besar. Ayah daripada Imam Bukhari, sebagaimana diceritakan oleh Imam Az-Zahabi, namanya Ismail bin Ibrahim. Ayah Imam Bukhari namanya Ismail bin Ibrahim. Ismail bin Ibrahim ini adalah ayahnya Imam Bukhari yang sangat cinta dengan para ulama. Sampai disebutkan oleh Imam Bukhari sendiri, beliau mengatakan bahwa sami'a abi an Anas bin Malik. Ayahku mendengar hadis langsung dari Sayyidina Malik bin Anas, bukan Anas bin Malik, Sayyidina Malik bin Anas. Malik bin Anas adalah gurunya Imam Syafi'i. Ya, sami'a abi an Malik bin Anas. Ayahku mendengar langsung hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik bin Anas di kota Madinatul Munawwarah. Wa ra'a Hammad bin Zaid. Dan ayahku dia pernah melihat ulama yang bernama Hammad bin Zaid. Wa safaha
Ibnu Mubarak dan pernah bersalaman dengan Abdullah ibni Mubarak. Ini pernyataan Al-Imam Bukhari menggambarkan bahwa ayah beliau adalah orang yang dekat dengan para ulama, khususnya para ulama hadis. Bahkan dikatakan di beberapa kitab sejarah, setiap kali ayah daripada Imam Bukhari hadir di satu majlisnya ulama, selalu berdoa, ya Allah, jadikan anakku seperti ulama tersebut. Pindah ke ulama yang lainnya, ayahnya berdoa juga, ya Allah, jadikan seperti ulama tersebut. Jadi beberapa ulama yang beliau hadiri majlisnya, selalu beliau berdoa agar anaknya jadi seperti mereka. Dan alhamdulillah, dengan doa yang baik, doa yang tulus dari seorang ayah kepada anaknya dan juga seorang ibu kepada anaknya, maka lahirlah Imam Bukhari rahimahumullah. Disebutkan bahwa ketika beliau lahir, beliau matanya buta. Matanya buta sampai tumbuh dewasa 1 tahun 2 tahun, ya, bukan tumbuh dewasa, usia sudah ya 2 tahun ke atas kelihatan tidak bisa melihat. Maka sang ibu daripada Imam Bukhari ini, beliau sedih karena niatnya anaknya tersebut ingin dijadikan ulama, tapi kalau dalam kondisi matanya buta ini agak sulit. Maka setiap malam tahajud sang ibu selalu berdoa kepada Allah Ta'ala agar Imam Bukhari itu disembuhkan matanya dari penyakit buta. Maka datanglah Nabi Ibrahim dalam satu mimpi beliau. Nabi Ibrahim mengatakan bahwa Allah Ta'ala telah menyembuhkan mata anakmu. Bangun dari tidurnya, maka dia menghampiri tempat tidurnya Imam Bukhari. Imam Bukhari sudah bangun dari tidurnya dan dalam keadaan matanya sudah sembuh dari buta. Setelah itu disuruh belajar Al-Quran karena masih anak-anak. Imam Bukhari mulai belajar Al-Quran di kampungnya, di kota Bukhara. Sampai di kampungnya dia belajar Al-Quran, ada seorang guru mengajar Al-Quran dan menulis Al-Quran di papan tulis surat Qaf. Surat Qaf ini cukup panjang, beberapa lembar, mungkin 4 atau 5 lembar surat Qaf. Jadi ditulis. Imam Bukhari pada waktu itu baru pertama kali masuk belajar Al-Quran, usia masih anak-anak, dan duduknya paling belakang. Ketika sudah ditulis surat Qaf dari awal sampai akhir, maka sang guru menghapus tulisan tersebut setelah ditulis oleh anak-anak, oleh murid-muridnya. Maka selesai dihapus, sang guru hanya niat bercanda kepada anak-anak yang hadir belajar Al-Quran, murid-muridnya. Niat bercanda, ia katakan, siapa ya di antara kalian yang sudah hafal surat Qaf yang tadi saya tulis kemudian saya hapus? Tahu-tahu dari belakang Imam Bukhari mengangkat tangan, saya sudah hafal. Maka disuruh untuk mengulang hafalan tersebut. Al-Imam Bukhari mengulang dari awal sampai akhir surat Qaf. Kemudian sang guru bertanya, ini surat sudah pernah kau hafal? Tidak, baru tadi. Baru tadi ditulis, saya baca, langsung terhafal di memori akal saya. Sehingga disebutkan ini punya hafalan luar biasa. Al-Imam Bukhari rahimahullah. Beliau belajar di kota Makkah Al-Mukarramah bertahun-tahun, tidak pernah bawa buku, tidak pernah membawa pena. Dan itu bertahun-tahun. Sampai pada akhirnya murid-murid yang lainnya, anak-anak yang lainnya, mereka protes kepada guru mereka. Mereka katakan, wahai guru, ini ada seorang anak yang asal Bukhara, namanya Muhammad. Sudah bertahun-tahun belajar bersama kami, tapi kami tidak pernah melihat ia mencatat. Bahkan dia tidak pernah membawa buku dan pena. Maka sang guru memerintahkan untuk dipanggil Imam Bukhari menghadap. Ketika Imam Bukhari menghadap, sang guru bertanya, benar engkau sudah bertahun-tahun belajar di sini tidak pernah membawa pena dan buku? Kata Imam Bukhari, benar. Kenapa? Karena saya sudah hafal seluruh pelajaran yang bertahun-tahun itu di luar kepala. Maka saya tidak membutuhkan tulisan, tidak membutuhkan buku lagi.
Kemudian sang guru mengatakan, coba kalau begitu engkau sebutkan dari hafalanmu kitab ini, kitab ini. Maka disebutkan dengan lancar. Ini kelebihan yang Allah berikan kepada ulama yang Allah pilih, ulama khusus untuk menjaga hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Imam Bukhari ini memang sudah dipilih oleh Allah taala menjadi ulama yang menjaga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bermimpi, ada satu kitab namanya Ru'ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab tersebut mengumpulkan data-data ulama-ulama yang pernah bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Imam Bukhari. Imam Bukhari ini sering bermimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu hari beliau bermimpi, beliau memegang kipas. Diceritakan juga dalam kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah, syarah daripada Al-Arba'in An-Nawawiyah. Beliau memegang kipas, posisinya di hadapan Nabi, Nabi di belakang, beliau berdiri di depan Nabi dengan memegang kipas. Selesai daripada mimpi tersebut, Al-Imam Bukhari bertanya kepada gurunya yang ahli takwil, wahai guru, saya bermimpi semalam saya berdiri di hadapan Nabi, Nabi di belakang saya, kemudian saya memegang kipas. Riwayat yang lain mengatakan, kalau ada lalat yang mau menuju ke Nabi, saya pukul dengan kipas sehingga lalat itu tidak sempat menghampiri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang lain menceritakan demikian. Maka sang guru mengatakan, engkau nanti menjadi pembela-pembela hadis Nabi, menjadi ulama yang membela hadis Rasulullah SAW dan menjadi pelindung hadis Nabi daripada hadis-hadis palsu. Maka mulai dari sejak itulah Imam Bukhari bersungguh-sungguh di dalam belajar, sehingga beliau memakan waktu 16 tahun di dalam mengumpulkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara guru-guru beliau ada yang bernama Muhammad bin Salam, salah satu guru beliau. Guru beliau yang lainnya bernama Muhammad Abdullah bin Muhammad Al-Ju'fi. Guru-guru beliau juga adalah murid-murid Imam Malik bin Anas. Jadi Imam Malik bin Anas punya murid-murid, itu adalah guru-gurunya Al-Imam Bukhari. Guru-guru beliau lainnya juga adalah murid-murid daripada Al-Imam Abdullah ibn Mubarak, juga Sufyan ibn Uyainah. Sufyan ibn Uyainah, ulama besar yang ada di Makkah, beliau punya murid, itu menjadi guru-gurunya Imam Bukhari rahimahumullah. Dan juga Al-Imam Ishaq ibn Rahawayhi, salah satu guru daripada Al-Imamul Bukhari rahimahumullah. Adapun murid-murid beliau, Imam Muslim yang mengumpulkan hadis Nabi dalam kitab sahih namanya Sahihul Muslim. Imam Muslim Ibnul Hajjaj Al-Qusairi Naisaburi, lahir 204 Hijriah, meninggal 261 Hijriah. Nah, Imam Muslim ini salah satu murid daripada Al-Imam Bukhari rahimahullah. Bahkan Imam Muslim pernah menyatakan ketika beliau kesulitan makna satu hadis, ditanya kepada guru-guru yang ada di Irak, ulama-ulama hadis yang ada di Irak tidak mampu menjawab hadis tersebut. Akhirnya ada yang mengusulkan, coba engkau pergi ke Bukhara, di sana ada imam dalam bidang hadis namanya Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Imam Muslim berangkat dari Irak menuju ke Uzbekistan, hanya tujuan mencari tahu satu hadis Nabi Muhammad SAW. Sampai ke Uzbekistan, ketemu dengan Imam Bukhari. Kemudian disodorkanlah pertanyaan tersebut kepada Imam Bukhari, satu hadis yang membingungkan Imam Muslim. Maka Imam Bukhari menjawab dengan mudahnya hadis tersebut. Padahal seluruh ulama yang ada di Irak tidak ada satupun yang bisa menjawab pada waktu itu. Ulama-ulama hadis datang ke Bukhara, satu kali pertemuan dengan Imam Bukhari, disodorkan satu pertanyaan hadis,
Apa makna hadis tersebut dan apakah benar ini hadis Nabi Muhammad? Imam Bukhari menjelaskan penjelasan syarah, memberikan komentar hadis tersebut dan menjelaskan rantaian sanadnya. Maka Imam Muslim mencium kaki Imam Bukhari. Imam Muslim mencium kaki Imam Bukhari sebagai bentuk penghormatan terhadap hadis Nabi Muhammad SAW. Setelah itu Imam Muslim mengatakan, anta amirul mu'minin fil hadis. Engkau adalah amirul mu'minin di dalam ilmu hadis. Itu salah satu murid daripada Al-Imam Bukhari yang terkenal, Al-Imam Muslim Ibnul Hajjaj Al-Qusairi Naisaburi, yang lahir 204 Hijriah, meninggal 261 Hijriah. Kasus yang sama Abu Daud Sulaiman bin As'as As-Sijistani, yang lahir 202 Hijriah, meninggal 275 Hijriah. Ada seorang sufi namanya Sahal Tustari. Al-Imam Sahal Tustari lahir tahun 200 Hijriah, meninggal 283 Hijriah. Disebutkan dalam kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya oleh Al-Imam Abu Nuaim Al-Asbahani. Pernah Imam Sahal bertemu dengan Imam Abu Daud. Kemudian Imam Sahal meminta Imam Abu Daud mengeluarkan lidahnya Imam Abu Daud. Maka dikeluarkanlah lidahnya Imam Abu Daud. Kemudian Imam Sahal Tusturi mencium lidahnya Imam Abu Daud. Setelah itu beliau katakan, ini lidah sering menyampaikan sabda-sabda Nabi Muhammad SAW. Karena Al-Imam Abu Daud ulama hadis. Ya, beliau punya hafalan hadis cukup banyak juga. Kurang lebih 500.000 hadis Nabi Muhammad SAW. Itu gambaran bagaimana ulama terdahulu ta'zim, hormat kepada hadis Nabi Muhammad SAW. Murid beliau lainnya namanya Abu Zur'ah. Nah, Abu Zur'ah ini salah satu murid Imam Bukhari yang menghafal hadis Nabi 700.000. Dan beliau punya hafalan hadis 700.000 itu lancarnya beliau riwayatkan sama seperti membaca surat Al-Ikhlas. Artinya lancar, sama seperti membaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, beliau 700.000 hadisnya pernah diuji coba oleh para ulama. Para ulama hadis mengatakan bacaannya dari awal sampai akhir dari hafalan hadis Nabi 700.000 itu semuanya lancar seperti membaca surat Al-Ikhlas. Bukan hanya isi hadis tapi dengan sanad. Namanya Imam Abu Zur'ah. Itu salah satu murid daripada Imam Al-Bukhari. Murid lainnya namanya Imam Tirmidzi. Nah, kita sering dengar Al-Imam Tirmidzi atau Turmudzi, bisa dibaca Tirmidzi, bisa dibaca Turmudzi. Beliau lahir tahun 209 Hijriah, meninggal tahun 279 Hijriah. Lahir di kota Termez. Masuk juga letak geografis Uzbekistan sebagaimana disebutkan oleh Syekh Yaqut Hamawi dalam kitab Mu'jamul Buldan. Itu salah satu murid juga daripada Al-Imam Bukhari rahimahullah. An-Nasa'i. Al-Imam An-Nasa'i lahir 215 Hijriah, meninggal tahun 303 Hijriah di kota Nasa. Itu pun adalah salah satu murid daripada Al-Imamul Bukhari rahimahullah. Abu Dunya juga murid Imam Bukhari rahimahumullah. Kemudian Muhammad bin Yusuf, namanya Syekh Muhammad bin Yusuf, itu juga salah satu murid Imam Bukhari. Dan kitab hadis Sahih Bukhari yang ada saat ini di hadapan kita itu diriwayatkan oleh murid beliau yang bernama Syekh Muhammad bin Yusuf. Syekh Muhammad bin Yusuf yang meriwayatkan daripada Sahihul Bukhari. Kemudian murid beliau juga namanya Imam Abu Hatim Ar-Razi. Abu Hatim Ar-Razi adalah ulama hadis yang menulis hadis Nabi sampai 1000 jilid. Bukan 1000 hadis, 1000 jilid kitab. Sampai diceritakan dalam kitab Qimatuz Zaman Indal Ulama oleh Syekh Abdul Fattah Abu Guddah, menyebutkan beliau ketika menulis hadis sampai makan juga tidak sempat.
Saking waktunya habis karena menulis hadis Rasul SAW, makan tidak sempat, akhirnya adik perempuan beliau yang menyuapi makanan ke mulutnya. Karena tangan ini terus mencatat hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama halnya dengan ulama bernama Yahya ibnu Ma'in, sahabat daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Yahya ibnu Ma'in rahimahumullah. Beliau mengatakan, katabtu biyadi alfi hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya menulis dengan tanganku 1.000.000 hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulama-ulama dulu luar biasa, rajin, bersungguh-sungguh, tidak membuang waktu, seluruhnya terisi di dalam ibadah, di dalam belajar, di dalam mengajar, dan seterusnya. Ini gambaran bagaimana Imam Bukhari punya sanad ilmu yang luas. Jadi hampir seluruh murid-murid Imam Malik adalah gurunya Imam Bukhari. Hampir seluruh murid-muridnya Al-Imam Abu Zur'ah, ya Imam Al-Auza'i juga adalah murid-murid daripada Imam Auza'i, adalah guru-gurunya Imam Bukhari. Jadi luar biasa. Kemudian disebutkan para ulama mengatakan awwalu kitabin sunnifa fi hadis sahih al-mujarrad. Kitab sahih pertama yang disusun yaitu kitab sahih Bukhari. Kemudian Imam Nawawi mengatakan ma fi hadhil kutub ajwad min kitabil Bukhari. Imam Nawawi mengatakan tidak ada kitab-kitab hadis yang lebih bagus dari kitab Sahihul Bukhari. Itu pernyataan Al-Imam An-Nawawi rahimahumullah. Al-Imam Bukhari mengatakan ma wada'tu fi kitabis sahih haditsan illa iktasaltu qabla dzalik wa shallaitu rak'atain. Imam Bukhari mengatakan tidak pernah saya letakkan satu hadis dalam kitabku. Jadi bukan main-main nih hadis, dengan nyawa mereka. Mereka kumpulkan hadis ini dengan nyawa. Karena kenapa? Jalan kaki kadang mereka, lintas negara. Itu Imam Tobroni sampai makan tidak bisa, uang habis, jual baju untuk beli makan. Bajunya hanya 2 dijual semua, sisanya pinjam uang sisa beli baju yang murah. Beliau pergi dari Irak ke Mesir, kelaparan untuk mencari dan mengumpulkan ilmu Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak ada mereka, kita gak tahu sekarang. Ya, mungkin gak sampai ini ilmu-ilmu Rasulullah SAW. Jadi dengan nyawa mereka korbankan. Ini Imam Bukhari mengatakan, ma wada'tu fi kitabis sahihi haditha. Saya tidak pernah meletakkan satu hadis sahih dalam kitabku. Illa iktasaltu qabla dzalik. Melainkan saya mandi dulu. Jadi beliau mandi dulu dengan rapi, dengan bersih. Pakai, kalau Imam Malik pakai minyak wangi, bakar gaharu, pakai pakaian yang paling bagus, baru baca hadis. Imam Bukhari begitu. Satu hadis mau dimasukkan ke kitab beliau, beliau mandi dulu. Mandi dengan bersih. Sudah mandi, wudu. Sudah wudu baru sholat 2 rakaat. Baru ditulis satu hadis. Dan itu beliau lakukan mulai dari hadis yang paling awal sampai akhir. Seluruh hadis Nabi yang ada dalam kitab Sahih Bukhari, jika tidak diulang-ulang, karena ada beberapa hadis diulang-ulang, satu diulang lagi di bab ini. Tapi kalau yang tidak diulang-ulang jumlahnya 4.000. Tapi kalau diulang-ulang itu sekitar 7.275 hadis. Jadi beliau sholat satu hadis dari 7.275 hadis, itu satu hadisnya beliau sholat 2 rakaat. Baru beliau tuliskan di dalam kitab Sahih Bukhari. Jadi tidak main-main. Bahkan di dalam satu riwayat dikatakan beliau istikharah dulu. Sholat namanya sholatul istikharah. Sholat istikharah dulu. Hati sudah yakin ini sahih baru ditulis. Tapi sebelumnya sudah ada penelitian dulu, apakah ini sanadnya kemana sudah. Tapi dikuatkan juga dengan sholat istikharah. Hati sudah kuat, baru ditulis. Nah, itu hadis daripada Imam Bukhari rahimahullah di dalam kitab Sahihul Bukhari. Kemudian Imam Zahabi
beliau menceritakan satu kisah. Ada ulama namanya Syekh Muhammad Al-Maruzi, namanya Syekh Muhammad Al-Maruzi. Nah, Syekh Muhammad Al-Maruzi ini pernah beliau bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan kepada Syekh Muhammad Al-Maruzi, beliau katakan, "Inna ummati tadrusul fiqha wala tadrusu kitabi." Sesungguhnya umatku tadrusu fiqha, mereka sibuk belajar ilmu fikih. Bukan berarti ilmu fikih tidak baik, tidak. Tapi di zaman itu memang lagi ngetrennya membahas ilmu fikih. Karena masa-masa itu masa mujtahid muntasib. Murid-muridnya Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad bin Hanbal, murid-muridnya Imam Malik, murid-muridnya Abu Hanifah. Mereka ini murid-muridnya, mereka juga menyebarkan daripada mazhab masing-masing. Sehingga pada waktu itu lebih sibuk kepada ilmu fikih. Syekh Muhammad Al-Maruzi ini mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad berkata kepadanya, "Inna ummati tadrusul fiqha wala tadrusu kitabi." Umatku sibuk belajar fikih, tapi tidak pernah sibuk belajar kitabku. Maka bertanya Syekh Muhammad Al-Maruzi, "Wa ma kitabuka ya Rasulullah?" Kitabmu yang mana ya Rasulullah? Kemudian Nabi SAW bersabda, "Kitabku adalah Al-Jami' As-Sahih Al-Bukhari." Kitabku adalah Jami' Sahih Imam Bukhari. Nah, ini wajar. Kenapa? Karena isinya hadis Nabi Muhammad SAW, hadis Rasul SAW. Makanya ulama-ulama terdahulu banyak yang menghafal kitab Sahih Bukhari, dan ulama sekarang juga ada yang menghafal Sahih Bukhari. Di antaranya ulama di generasi kita, di masa kita itu, ada namanya Abu Hasan An-Nadwi, juga menghafal Sahih Bukhari. Ada namanya Abdul Hayy Al-Katani, ada Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, ada juga kiai, salah satu guru kami yang ada di Banten, itu juga hafal Sahih Bukhari. Nah, ini berkah kitab tersebut. Bahkan para habaib di Hadramaut, mereka punya satu tradisi khatam Sahih Bukhari. Khatam Sahih Bukhari, baca dari awal sampai akhir. Biasanya itu kalau tidak salah bulan Rajab. Bulan Rajab itu rutin. Setiap bulan Rajab mereka khatamkan Sahih Bukhari, baca dari awal sampai akhir. As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, beliau juga demikian, ulama besar, mufti Makkah dan Madinah, namanya Mufti Al-Haramain, Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Beliau juga sering menghatamkan Sahih Bukhari, sering menghatamkan Sahihul Bukhari. Namun di bab yang membahas tentang Sayyiduna Abu Thalib dalam neraka, itu kan ada dalam Sahih Bukhari, itu beliau tidak baca, beliau lewatkan. Kenapa? Karena beliau adalah ulama yang menyatakan Sayyiduna Abu Thalib adalah orang Islam dan penghuni surga. Punya kitab namanya Asnal Matalib fin Najati Abi Thalib. Walaupun ada hadis-hadis, walaupun namanya Sahih Bukhari, artinya tidak semuanya sahih. Ada yang saz, ada yang saz. Contoh, di dalam Sahih Bukhari, Ibnu Mas'ud mengatakan, kalau tidak salah surat Al-Mau'izatain, Al-Falaq dan An-Nas. Al-Falaq dan An-Nas disebutkan dalam Sahihul Bukhari. Pernyataan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa dua surat itu bukan surat di Al-Quran. Padahal mayoritas ulama mengatakan Al-Falaq dan An-Nas itu adalah surat di dalam Al-Quran. Riwayat ini ada dalam Sahih Bukhari. Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa Al-Falaq dan An-Nas bukan surat di dalam Al-Quran. Nah, dari sini para ulama meneliti. Yang menjadi masalah bukan Ibnu Mas'udnya, bukan sahabat yang bernama Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, tidak, karena beliau ini sudah dikatakan oleh Nabi orang yang sangat baik di dalam pemahaman Al-Quran. Bahkan Nabi mengatakan, "Man arada," siapa orang yang ingin, "an yanzura ila rajulin," melihat kepada seorang laki-laki, "ay yaqra al-Quran ghadda," dia membaca Al-Quran yang masih asli, kama unzil, sebagaimana diturunkan, "falyaqra ala qiraati Ummi Abdillah,"
man arada an yaqra al-Qur'an ghadda kama unzil falyaqra ala qiraati Ibni Ummi Abdillah, kata Nabi. Siapa orang yang ingin membaca Al-Quran yang masih asli bacaannya seperti bacaan Nabi Muhammad SAW, kama unzil, sebagaimana Al-Quran itu diturunkan, maka bacalah dengan cara baca Abdullah bin Mas'ud, kata Rasulullah SAW. Namun di sini yang jadi masalah sanadnya, orang-orang yang menukilkan pendapat tersebut dan dimasukkan di dalam Sahih Bukhari. Walaupun demikian harus diakui bahwa Sahih Bukhari adalah kitab hadis yang sangat menjadi referensi utama oleh para ulama hadis dan derajatnya sangat tinggi. Kemudian disebutkan Imam Bukhari pernah datang ke Irak. Sampai ke Irak, para ulama yang ada di Irak sudah mendengar nama besar beliau. Maka mereka ingin uji coba bagaimana sih hafalannya Imam Bukhari. 10 orang ulama pilihan, masing-masing memiliki 10 hadis. Kemudian hadis yang dimiliki masing-masing 10, para periwayatnya diotak-atik. Jadi ini an fulan diganti lagi. Jadi semuanya ada 100 hadis. Sudah diotak-atik, diganti sanadnya, kemudian isi hadisnya ditukar. Ini sanadnya misalnya hadis dari Imam Bukhari. Imam Bukhari punya hadis ini biasanya kalau sampai ke Nabi kurang lebih 5 orang. Atau 6 atau 4. Contoh misalnya Imam Bukhari dapat hadis dari gurunya, namanya Muhammad bin Yusuf atau Abdullah bin Yusuf. Abdullah bin Yusuf dapat hadis dari gurunya Imam Malik bin Anas, sudah 2 orang. Imam Malik bin Anas dapat hadis ini dari gurunya, yaitu Shihabuddin Az-Zuhri. Shihabuddin Az-Zuhri dapat hadis ini dari gurunya Abu Salamah bin Abdurrahman. Abi Salamah mendapatkan hadis ini dari gurunya Abu Hurairah, sahabat, berarti 5. Abu Hurairah langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Man adraka rak'atan minas sholati faqad adraka sholatah." Siapa orang yang dapat 1 rakaat dari sholat, maka dia telah mendapatkan sholat itu. Hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adraka ruku al-imam." Siapa orang yang mendapati rukunya imam, faqad adraka rak'atan, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah dapat 1 rakaat. Jadi kalau kita terlambat masbuk, kemudian imam posisinya sedang ruku, kita ikut, tidak perlu lagi untuk membaca surat Al-Fatihah karena tidak mungkin cukup. Langsung saja takbiratul ihram, niat takbiratul ihram, kemudian ikut ruku. Sudah dapat rukunya imam, Nabi yang mengatakan, maka dia mendapatkan 1 rakaat tersebut. Sama seperti kalau kita terlambat, imam sudah salam, bukan sudah salam, sudah tasyahud akhir. Sudah tasyahud akhir. Di sini ada pilihan. Ada 2 pilihan menurut para fuqaha sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' ala Syarhi Muhadzab. Yang pertama, boleh kita duduk ikut tasyahud. Kita dapat pahala sholat berjamaah. Tetap mendapat pahala sholat berjamaah. Yang penting imam belum salam. Atau pilihan kedua, tunggu ada orang baru sholat lagi. Nah, yang paling afdol di antara 2 keadaan tersebut adalah duduk ikut imam. Paling afdol itu mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena di mazhab yang lain ada khilaf. Tidak boleh dalam satu masjid ada 2 imam sholat atau 3 imam sholat. Ada khilaf di kalangan para fuqaha. Oleh sebab itu kalau terlambat, imam belum salam, maka ikut duduk. Takbir, niat baru takbir ihram, duduk sama imam. Ketika imam salam, kita berdiri lanjut, jangan kita salam. Maka pahalanya dapat pahala sholat berjamaah. Nah, ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dan dijelaskan oleh Al-Imam Ahmad bin Ali Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Al-Imam Bukhari ketika datang di Irak, 10 ulama
dibuat panggung dan dihadiri oleh masyarakat. Mereka ingin menyaksikan bagaimana kuwatul hifdi, kekuatan hafalan daripada Al-Imamul Bukhari. Tadi saya ceritakan hadisnya sudah diotak-atik, sanadnya sudah diotak-atik, sudah ditukar. 100 hadis, 10 ulama. Maka Imam Bukhari pun hadir. Ulama yang pertama bertanya, "Wahai Imam Al-Bukhari, ini hadis an fulan an fulan an fulan an fulan an fulan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kadza wa kadza wa kadza." Ini hadis dari fulan bin fulan dari fulan sampai ke Nabi. Nabi bersabda begini begini. Itu hadis pertama. Hadis kedua disebutkan sampai tuntas 100 hadis. Tanpa dicatat membawa buku tidak, dan tidak langsung dijawab, ditampung dulu. Ya, 100 hadis, 10 pertanyaan langsung dari para ulama. Akhirnya semuanya sudah memberikan pertanyaan hadis tersebut, genap 100 hadis. Baru Imam Bukhari mulai menjawab. Imam Bukhari mengatakan, ulama pertama tadi menyebutkan hadis pertamanya begini nih. Nah, itu salah. Yang betul sanadnya begini. Ini hadisnya seperti ini. Yang kedua, hadisnya seperti itu tadi salah. Diulang yang salahnya. Salah begini. Tadi yang disebutkan begini, salah. Yang betulnya begini. Sampai 100 hadis di 10 ulama. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang sudah menghafal hadis 500.000 hadis Nabi Muhammad SAW, beliau mengakui kekuatan hafalan Imam Bukhari. Dan beliau memberikan komentar dalam kitab Fathul Bari. Beliau mengatakan yang luar biasa itu bukan Imam Bukhari membenarkan hadis tersebut, ya beliau sudah hafal itu hadis. Itu mudah bagi beliau. Kata Imam Ibnu Hajar yang luar biasa bukan itu salah, yang betul ini. Itu bukan luar biasa, kata Imam Ibnu Hajar. Tapi yang luar biasanya 10 pertanyaan dari satu ulama dikali 100 ulama, 100 hadis. Yang salahnya beliau ulang. Sedangkan ulama lain itu mereka punya pertanyaan ada di buku. Dan beliau ulang hadis-hadis yang salah tadi. Beliau ulang dari awal sampai akhir 100 hadis tanpa ada yang salah. Kata Ibnu Hajar, itu lebih luar biasa, ya, mengulang sesuatu yang salah dalam waktu itu juga, pada waktu itu tanpa menulis, tapi melalui hafalan daripada Al-Imam Bukhari rahimahumullah. Kemudian disebutkan Al-Imam Bukhari rahimahumullah punya kitab ini berkah. Karena setelahnya banyak ulama-ulama mensarahkan kitab beliau. Kitab beliau yang sangat terkenal yang disarahkan adalah kitab dari Ibnu Hajar Asqalani, judulnya Fathul Bari. Jadi dalam kitab hadis itu ada namanya kitab matan. Kalau ini namanya matan. Hadis Nabi tanpa ada penjelasan dari para ulama. Nah, Sahih Bukhari punya kitab berupa matan. Kemudian ulama berikutnya mereka menjelaskan satu persatu. Makanya Fathul Bari itu 19 jilid. Yang kedua yang terkenal kitab Sarah Bukhari namanya At-Tawdih. At-Tawdih ala Syarhi Sahih Bukhari disusun oleh Ibnul Mulakkin, guru dari Ibnu Hajar. Itu 36 jilid. Ada juga sarahnya Irsyadus Sari ala Syarhi Sahih Bukhari karya Al-Imam Al-Qastalani. Ada juga syarah daripada Al-Imam Ibnu Battal dan banyak ulama setelahnya, mereka semuanya mensyarahkan daripada kitab hadis Sahihul Bukhari. Luar biasanya Imam Bukhari sudah hampir 1000 tahun lebih, tapi beliau punya nama terkenang di dalam kitab. Kitab aslinya dengan nama beliau lebih terkenal nama beliau. Kalau saya bertanya kepada para asatiza, para ustadz, para guru, saya bertanya, beberapa kali saya coba bertanya, memang jarang ada yang bisa jawab. Judul asli kitab Sahih Bukhari itu apa? Mereka bilang Sahihul Bukhari, Bib. Oh, bukan, ada judul aslinya. Tanya lagi,
Tidak ada yang tahu. Ada beberapa guru kami tahu, tapi kebanyakan tidak tahu. Itu untuk kalangan para ustadz, para guru yang sudah pesantren di mana-mana. Saya ingin ceritakan ini agar kita berpikir. Kitab Sahih Bukhari, judul aslinya dengan nama pengarangnya lebih terkenal nama pengarangnya. Kenapa demikian? Karena yang hebat itu yang mengarangnya. Yang ikhlas itu pengarangnya. Yang bersungguh-sungguh itu pengarangnya. Judul aslinya jarang orang tahu. Ibnu Salah, Al-Imam Nawawi mengatakan judul aslinya adalah Al-Jami'u Al-Musnadu As-Sahihu Al-Mukhtasaru min umuri Rasulillahi wa sunanihi wa ayyamihi. Dan memang judulnya panjang, jadi judulnya panjang. Tapi nama Imam Bukhari selalu yang lebih dikenal, sehingga ulama dan percetakan kitab mulai dari zaman dulu sampai hari ini selalu menyebutkan judul kitab Imam Bukhari dengan nama Sahihul Bukhari. Artinya sudah kenal Imam Bukhari punya nama sudah cukup. Judul aslinya terlalu panjang. Padahal judul aslinya adalah tadi yang saya sebutkan, Al-Jami'u Al-Musnadu As-Sahihu Al-Mukhtasaru min umuri Rasulillahi wa sunanihi wa ayyamihi. Artinya Al-Jami' yaitu kumpulan. Al-Jami' As-Sahihu, Al-Jami' Al-Musnadu kumpulan hadis yang memiliki sanad. As-Sahihu yang sahih, Al-Mukhtasaru yang ringkas, min umuri Rasulillah dari perkara-perkara yang berkaitan dari perbuatan Nabi Muhammad SAW. Wa sunanihi dan sunnah-sunnahnya Nabi, wa ayyamihi dan hari-harinya Nabi Muhammad SAW. Itu judul kitab Sahihul Bukhari. Maka ada pepatah yang dikatakan oleh para ulama, kitab para ulama terdahulu itu seperti anak mereka. Nabi katakan, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa bitsalas. Kalau manusia meninggal terputus amalnya kecuali 3. Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Wa ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladin sholihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan kepada orang tuanya. Ada ulama-ulama yang tidak sempat menikah karena mereka punya waktu habis di dalam mencari dan menuntut ilmu, seperti Al-Imam At-Tabari, seperti Al-Imam An-Nawawi, dan ada 20 ulama lainnya. Itu dikumpulkan dalam kitab berjudul Al-Ulama'u Uzzab Alladzina Atharul Ilma Ala Zawaj. Para ulama yang bujangan yang mereka mengutamakan ilmu dibanding menikah. Ada 20 ulama disusun oleh Syekh Abdul Fattah Abu Guddah. Namun pahala yang mengalir kepada mereka lewat kitab. Kitab-kitab yang mereka susun bagaikan anak-anak mereka yang mengirim doa dan mengirim pahala kepada mereka. Dikatakan oleh Ibnu Zawzi Al-Bughdadi yang lahir 510 Hijriah, meninggal 590 Hijriah, mengatakan Kitabul Alim waladuhul mukhalladu. Kitabnya orang alim adalah anak mereka yang abadi. Malahan lebih hebat kitab, lebih panjang. Kalau anak kita usia berapa meninggal. Tapi kalau kitab bisa ribuan tahun. Namun kitab yang ada saat ini yang umurnya ribuan tahun, itu yang menyusunnya itu punya kekuatan ikhlas sehingga Allah abadikan kitab tersebut. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Dalam Al-Quran disebutkan segala sesuatu binasa. Al-Imam Ibn Katsir menafsirkan segala sesuatu binasa artinya seluruh amalan yang dilakukan bukan niatnya karena Allah pasti tidak bertahan lama, pasti sirna, pasti hilang, lenyap. Illa wajhahu, kecuali amal yang dilakukan karena Allah, maka Allah akan membuat amal dan kebaikannya abadi. Sehingga Imam Ghazali mengatakan ma ta'ishu kitabatun yaktubuha katibuha liya'isha minha. Yakni karya tulis tidak bisa bertahan lama, tidak bisa bertahan lama jika yang menulisnya niat untuk mencari penghasilan dari hasil karyanya. Itu kata Imam Ghazali rahimahullah. Bahkan ulama-ulama lainnya yang tidak punya kitab, mereka punya jalan yang lain.
Ada ulama-ulama alim yang tidak punya kitab, mereka punya jalan lain, yaitu mencetak murid-muridnya menjadi pengarang kitab. Itu lebih hebat juga. Jadi bukan beliau yang mengarang kitab, tapi murid-murid beliau cetak menjadi ulama, jadi orang-orang soleh yang mengarang kitab. Seperti Abu Hasan Sazili, Al-Imam Abu Hasan Sazili yang menyusun Hizbul Bahr. Ada doa, kumpulan wirid namanya Hizbul Bahr. Itu beliau mengatakan, kutubi hum ashabi, kitab-kitabku adalah murid-muridku, kata beliau. Seperti juga Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri yang di Tarim, Rubat Tarim. Beliau tidak punya kitab-kitab tentang fikih, kitab-kitab tentang hadis, tidak punya. Tapi beliau punya murid, punya kitab semua. Bahkan di zaman beliau mendidik 13.000 orang, seluruhnya menjadi ulama, menjadi aulia, menjadi mufti dan orang-orang soleh. 13.000 orang. Kalau kita membangun rumah mudah, membangun manusia itu susah. Sulit membangun manusia menjadi orang yang baik, orang yang soleh. Nah, ini sejarah singkat tentang pengarang kitab Sahihul Bukhari. Mudah-mudahan kita sebutkan nama beliau, kita diberikan rahmat oleh Allah Ta'ala. Ya, sebagaimana dikatakan, inda dzikri sholihin tanzilu rahmah. Ketika menceritakan kisah orang soleh, maka Allah turunkan rahmat kepada kita. Mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan para ulama, para muhaddithun, para aulia, para ahlul bait, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jam'a hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqa ma'suma wa la tajal minna wa la minna syaqiyya wa la mahruma. Allahumma nadzih qulubana anit ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam wa la minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.